memiliki 3 buah sprite, yaitu UFO, Raptor, dan peluru. Karena sprite yang kita miliki mungkin terlalu besar, kita bisa mengaturnya agar ukurannya lebih kecil. Sebagai contoh, untuk pesawat kita Raptor, ini kita akan coba ukurannya menjadi 30%. Kemudian untuk UFO, kita coba ukurannya jadi 50%. Kemudian untuk peluru, kita coba ukurannya jadi 50 juga. Pada game ini, kita akan menggunakan teknik duplikasi objek. Klik sprite UFO agar terseleksi atau aktif. Kemudian cari kode kejadian ketika bendera hijau diklik. Karena UFO ini memiliki 2 buah custom, ya, custom pertama berbentuk UFO, custom kedua berbentuk ledakan, maka kita pastikan bahwa sprite ini nanti tampilannya untuk pertama kali yang muncul adalah berbentuk UFO. Kita ke tampilan, kemudian ganti kostum ke kostum 1. Kostum 1 adalah yang bergambar pesawat UFO. Kemudian kita sembunyikan. Jadi sprite UFO ini ketika program pertama kali dijalankan akan kita sembunyikan terlebih dahulu. Kemudian cari blok kontrol selamanya. Lalu ambil buat klon dari diriku. Maksud dari diriku adalah UFO. Kita tunggu misalnya 3 detik. Jadi kita akan membuat duplikasi dari UFO setiap 3 detik sekali. Karena UFO ini kita duplikasi, berikutnya kita akan membuat program untuk mengontrol hasil dari duplikasi UFO tersebut. Ketika aku mulai sebagai klon, tampilkan. Kita akan posisikan UFO dari atas kanvas, namun posisi sumbu X-nya akan kita acak, ya. Kegerakan, kemudian pergi ke XY, sumbu X di sini nilainya akan kita acak, kita ambil operator, kemudian pilih acak. Angkanya kita tentukan misalnya dari minus 220 sampai 220. Untuk Y-nya, agar UFO posisinya ada di atas, kita isi dengan 180. Kita akan gerakan UFO dari atas menuju ke bawah. Sini. Kita ambil kontrol, kemudian selamanya. Kemudian kita gerakan agar tidak terlalu cepat. Angkanya kita ganti misalnya menjadi 2 agar gerakan UFO tidak terlalu cepat. Ketika UFO bergerak dari atas ke bawah, bisa saja suatu saat UFO akan menumbuk peluru. Ambil jika maka. Jika UFO menyentuh peluru, di sini kita ambil sensor, berarti penunjuk tikus diganti menjadi peluru. Jika UFO menyentuh peluru, kita ganti tampilan gambar UFO menjadi ledakan. Kita ke tampilan, ganti kostum ke kostum kedua. Kemudian kita bunyikan suara.
kita ke suara, kemudian mulai suara. Di sini pilihannya ada pop. Kalau teman-teman ingin mencari suara dengan bunyi yang berbeda, bisa ke bagian tab suara sini, kemudian klik tanda speaker, pilih suara. Di sini ada beberapa pilihan suara. Selain pilihan suara yang ada, teman-teman tentu bisa juga merekam suara sendiri, ya. Sebagai contoh, kita akan cari suara dengan judul Zoom. Ini kita ambil, kemudian kita ke kode lagi, kita ganti dari suara pop jadi Zoom, gitu ya. Agar tampilan ledakan tidak langsung hilang dari kanvas, kita beri jeda. Misalnya kita tunggu selama 0,2 detik. Setelah meledak, kita hapus clone-nya. Kita coba jalankan terlebih dahulu ya programnya. Kita akan lihat bagaimana cara clone ini bekerja. Kita start. Dia bergerak ke bawah. Bisa saja ketika teman-teman membuat program, ternyata UFO-nya bergeraknya bukan ke bawah tapi ke samping. Ini bisa terjadi karena arah gerakan yang ada di sini. Seperti ini contohnya. Nah, ini gerakannya ke samping. Jadi teman-teman untuk UFO ini bisa arahnya digerakkan ke bawah, ya. Nah, seperti itu. Ini perhatikan, UFO bertumpuk pada bagian bawah. Agar UFO tidak bertumpuk pada bagian bawah kanvas, kita akan hilangkan. Cari kode kontrol jika maka. Kita cari operator kurang dari, ke operator, ambil operator kurang dari, jadikan sebagai parameter. Kemudian kita ambil posisi Y, ada di gerakan, ambil posisi Y. Jika posisi Y kurang dari minus 170, bagaimana? Kita hapus clone tersebut. Hapus clone ini. Kita coba jalankan lagi. Oke, diperhatikan ya, UFO ketika sampai bawah dia menghilang. Berikutnya, kita akan membuat program untuk mengontrol gerakan dari pesawat tempur yang kita miliki. Klik rekor, kemudian ambil kode kejadian ketika bendera hijau diklik. Kita ke kontrol, ambil selamanya. Kita akan melakukan pendeteksian. Jika tombol panah ke kanan ditekan, kita akan gerakan pesawat ke kanan. Jika tombol kiri ditekan, kita akan gerakan pesawat ke kiri. Jika tombol panah ke atas ditekan, pesawat akan terbang ke atas. Dan jika panah ke bawah ditekan, pesawat akan mundur ke belakang. Ambil jika maka, kemudian cari sensor. Jika tombol panah kanan ditekan, apa yang harus dilakukan? Kita akan ubah
koordinat sumbu X-nya sebesar berapa? Kita ke gerakan, ubah X sebesar, katakan 5. Lalu kita duplikasi, gandakan. Jika tombol panah kiri ditekan, maka ubah X sebesar minus 5. Kita gandakan lagi. Jika tombol panah ke atas ditekan, maka kita ubah sumbu Y-nya, bukan sumbu X lagi. Kita cari gerakan ubah sumbu Y sebesar 5. Kita gandakan lagi. Kita ganti panah atas menjadi panah bawah. Kita ubah sumbu Y menjadi minus 5. Kita akan gunakan tanda spasi untuk menembak. Berarti kita gandakan lagi. Jika tombol spasi ditekan, kita buat klon dari peluru. Kita gandakan peluru, buat klon dari peluru. Kemudian untuk tembakan ini supaya keluar suara, kita klik suara, kemudian mulai suara. Agar ada jeda, kita bisa ke kontrol, kemudian tunggu misalnya 0,2 detik, 0,1 atau berapapun. Kita coba jalankan programnya. Kita gerakan pesawat kiri kanan, kemudian menembak. Tuh, sudah bunyi, tapi pelurunya kenapa belum muncul? Ya, karena kita belum membuat program untuk peluru. Oke, kita stop terlebih dahulu. Sekarang kita akan membuat program untuk peluru. Klik sprite peluru. Klik kode kejadian ketika bendera hijau diklik. Sprite yang sesungguhnya akan kita sembunyikan. Kita ke tampilan, kemudian sembunyikan. Lalu kita ke kontrol. Ketika aku mulai sebagai klon, ketika aku mulai digandakan kata peluru, tempatkan aku pada posisi pesawat tempur. Ini kata pelurunya ya. Berarti kita ke gerakan, kemudian pergi ke raptor, supaya ketika peluru muncul, dia posisinya persis ada di pesawat tempur. Kemudian kita akan atur agar posisi peluru berada di bawah pesawat tempur. Kita ke tampilan, kemudian pergi ke lapisan belakang. Lalu kita tampilkan. Kita ambil kode kontrol selamanya. Kita ubah posisi peluru berdasarkan sumbu Y-nya. Kita ke gerakan, ubah Y sebesar berapa? Agar tidak terlalu cepat, kita ubah misalnya 2. Kita coba dulu sampai di sini. Nah, peluru sekarang keluar dari pesawat ya. Oke, kita stop lagi. Ketika peluru mengenai sasaran, harusnya peluru dihapus dari kanvas kita, disembunyikan ya.
berarti kita membutuhkan sebuah blok kontrol jika maka. Kemudian kita ambil sensor. Jika menyentuh, jika peluru menyentuh UFO, maka kita hapus clone-nya. Kita coba jalankan programnya. Nah, peluru yang menyentuh UFO dia hilang ya, yang tidak menyentuh dia jalan terus ke atas. Peluru ini ketika sampai di atas, kita lihat apakah dia bertumpuk atau tidak. Ternyata pelurunya bertumpuk di atas, berarti kita harus mendeteksi. Jika pelurunya sudah sampai di atas, kita harus hapus peluru tersebut. Oke, di sini berarti kita butuh jika maka dan jika tidak. Jadi kita hapus. Jika sensor, jika menyentuh UFO, maka hapus clone. Jika tidak, mungkin dia akan sampai di atas kanvas. Berarti kita lakukan sensor lagi. Kita butuh operator. Kita butuh operator lebih dari untuk mengecek posisi peluru. Jika posisi Y lebih dari 175, maka peluru akan kita hapus. Berarti kita ke kontrol, hapus clone lagi. Kita coba jalankan lagi programnya. Kita tembakkan peluru ke atas. Nah, sekarang peluru ketika sampai di atas kanvas dia hilang. Oke, kita stop lagi. Agar game kita lebih menarik, teman-teman tentu bisa menambahkan background ya. Kita akan buat game ini lebih menantang dengan cara menambah level kesulitan. Gimana caranya? Kita akan buat agar UFO mengejar pesawat tempur kita. Kita ke UFO. Kemudian kita arahkan supaya UFO mengejar reaktor. Kita ke gerakan, kemudian cari mengarah ke reaktor. Letakkan pada bagian selamanya. Kita coba jalankan programnya. Kita akan buat ketika UFO menabrak pesawat tempur, maka UFO akan meledak. Kita stop. Kita cari kode kontrol jika maka. Kemudian ambil sebuah sensor. Jika dia menyentuh reaktor, maka kita ganti agar gambar UFO menjadi gambar ledakan. Kita ke tampilan, ganti kostum kedua. Kemudian kita bunyikan suara. Ini untuk suara nanti teman-teman silakan sesuaikan sesuai dengan keinginan teman-teman semua ya. Kemudian kita ke kontrol, tunggu misalnya 0,2 detik agar tampilan ledakannya terlihat, tidak langsung hilang. Setelah menabrak
pesawat tempur kita, berarti permainan selesai. Kita cari hentikan semua. Berhenti semua. Kita coba lagi programnya. Ketika UFO menabrak pesawat tempur kita, langsung permainan berhenti, selesai.